Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk terus-menerus kita bisa mempersiapkan diri kita bertemu dengan bulan Ramadan, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah merupakan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan seorang hamba tersebut untuk mempersiapkan dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Karena betapa banyak ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang mereka belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mempersiapkan diri, untuk mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kebanyakan orang justru malah lalai ketika mereka mau memasuki bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang persiapan yang besar yang harus kita siapkan untuk kita bertemu dengan musim kebaikan ini, yaitu dengan kita memperbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dosa yang kita lakukan. Kita sebagai seorang manusia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Wa khairu khata'i tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang bersalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula tudnibun, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, la dzahaballahu bikum. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Membinasakan kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum yang mereka berdosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
maka sepantasnya bagi kita sebagai seorang hamba Allah, yang dimana kita banyak terjatuh ke dalam yang namanya dosa, yang Rasulullah SAW juga sampaikan di dalam hadis qudsinya. Allah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian wahai manusia adalah orang-orang yang senantiasa bersalah, selalu terjatuh di dalam yang namanya dosa, baik siang hari maupun malam hari. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Dan aku adalah zat yang senantiasa mengampuni dosa semuanya. Maka inilah yang menjadikan kita untuk senantiasa kita tidak ada henti-hentinya untuk bertaubat kepada Allah. Tak ada henti-hentinya bagi kita untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah membahas tentang ternyata taubat ini mempunyai kedudukan yang sangat besar. Karena bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala begitu senangnya, begitu gembiranya ketika ada seorang hamba itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dosanya. Begitu pula orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah ta'ala melanjutkan al-majlisus sadis, yaitu majlis yang ke-6. Dan beliau masih membicarakan tentang masalah taubat, keutamaan taubat, dan begitu hebatnya urusan taubat ini. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya, beliau mengatakan wa itmaman lima sabaq, dan sebagai bentuk penyempurna dari yang telah lampau atau yang telah lewat, fi bayani makanati taubati wa manzilatiha, di dalam penjelasan tentang kedudukan taubat dan begitu luar biasa tempatnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau, anna taubata ghayatu kamalil mu'min. Ini yang ketiga. Kenapa kok taubat itu punya kedudukan yang begitu besar? Kemarin kita jelaskan, taubat itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala gembira. Yang kedua, taubat itu menjadikan orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, anna taubata ghayatu kamalil mu'mini. Bahwasanya taubat ini adalah merupakan puncak kesempurnaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mendatangkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kemarin kita telah membahas tentang perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yang menjelaskan tentang bahwasanya taubat adalah merupakan kedudukan yang paling tinggi kesempurnaan bagi seorang yang beriman. Di sini beliau mendatangkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagai bentuk penyempurna tentang apa yang kita pahami, bahwasanya taubat itu adalah merupakan puncak dari kesempurnaan seorang mukmin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau mengatakan ghayatu kulli mu'minin at-taubatu, puncak dari kesempurnaan orang yang beriman itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allahu li afdhalil anbiya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabi yang paling mulia, wa afdhalil khalqi, kepada makhluk yang paling mulia, ba'dal anbiya, setelah para anbiya, wa humus sabiqunal awwalun, dan mereka adalah orang-orang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ini yang kemarin dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya mereka diampuni dosa-dosanya. Bahwasanya mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Setelah mereka badzalu juhudahum. Setelah mereka sudah selesai dari bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Setelah mereka mengorbankan hartanya, setelah mereka mengorbankan jiwanya, mereka mengorbankan rumahnya, mereka mengorbankan tanah kelahirannya. Itu yang semua yang sudah dilakukan oleh para sahabat, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala umumkan apa? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat dan mengampuni, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar, orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sangat sempit, di waktu susah. Mim ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, yang dimana setelah hampir-hampir hati mereka itu berpaling. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Terima taubatnya mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah zat yang maha penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih. Ayat ini kemarin sudah kita jelaskan. Para sahabat yang mereka paham tentang Allah Subhanahu wa taala dan paham tentang haknya Allah, mereka paham tentang hakikat dirinya sendiri. Mereka dengan perjuangan yang begitu luar biasa, mereka siap untuk mati di jalan Allah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan kota Mekah untuk mereka berhijrah. Mereka meninggalkan kesenangan-kesenangan hidup mereka. Itu saja mereka masih mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan itu termasuk di antara ayat yang terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini wanifillah, ayat yang pendek yang sering kita baca ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang pertolongan Allah dan Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan Fathu Makkah. Maka apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Kalau sudah seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan Allah. Wastaghfir, dan apa? Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha apa? Menerima taubat seseorang. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ayat ini turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk apa? Untuk meminta ampun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar itu sangat cerdas. Dan beliau sangat betul-betul perhatian terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah. Makanya Abu Bakar ketika turun ayat ini, Abu Bakar senang, tapi apa? Abu Bakar sedih. Apa yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar menunjukkan sudah sempurna dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala diampuni. Kalau sudah sempurna Islam, kemudian Rasulullah disuruh untuk beristighfar dan Rasulullah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
menunjukkan bahwasanya sudah dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang difahami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka kesempurnaan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ketika seorang hamba itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempurnaan seorang mukmin. Ujung dari kesempurnaan seorang mukmin itu apa? Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mendatangkan waqad tsabata fis sahihain annahu kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan telah tetap di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa di ruku' dan sujudnya. Apa kata Rasulullah? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mempraktekkan Al-Qur'an di dalam apa? Di dalam salatnya. Ketika Allah turunkan idza jaa nasrullahi wal fath dan Rasulullah diperintahkan untuk fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, maka apa? Rasulullah di dalam rukuknya dan sujudnya banyak membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini sebagai bentuk apa? Tasbih. Kemudian apa? Allahumma ighfirli wastaghfir, disuruh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau waqala aidan, akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala meneruskan perkataannya, anit taubati fi mautinin akhar, di tempat yang lain kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bal hiya min afdalil kamalat ila anqala rahimahullah fa ghayatu kulli mu'minin hiya taubah. Bahkan apa? Taubat itu termasuk di antara kesempurnaan yang paling afdol. Sampai beliau mengatakan ghayatu kulli mu'minin hiya taubah. Ujung dari kesempurnaan seorang yang beriman itu ketika apa? Ketika seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kesempurnaan. Kenapa? Karena dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Bahkan apa? Bahkan amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak kurangnya. Kita sholat banyak kurangnya, kita puasa banyak kurangnya, kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak lemahnya. Begitu pula rasa syukur kita kepada Allah yang begitu lemah. Dan banyak sekali kita terjatuh ke dalam sesuatu yang makruh, bahkan kita meninggalkan sesuatu yang mustahab. Ini apa? Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa? Sebelum kita mau memasuki bulan Ramadan, perbanyak kita untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terjatuh ke dalam sebuah dosa, subhanallah, begitu banyak. Baik dosa besarnya, baik dosa kecilnya. Nasallallahu alaihi. Baik kita begitu taksir di dalam bersyukur, menjalankan ketaatan, menjalankan sesuatu yang mustahab, itu kita begitu lemah. Maka ini harus betul-betul kita praktekkan. Kita harus ingatkan terhadap diri kita. Untuk kita apa? Memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa kok kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, inna taubatal abdi wa taubatallahi alaihi, sesungguhnya taubatnya seorang hamba dan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, hiya khairu ayyamil afdi wa afdaliha alal itlaq. Itu adalah merupakan hari yang paling baik, hari yang paling afdol secara mutlak. Makanya siapa tahu ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taufik oleh Allah untuk kita terus-menerus menjalankan apa? Ibadah, dan terus-menerus kita diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala an qissati Ka'ab bin Malik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau bercerita tentang kisahnya Ka'ab bin Malik hina taballahu alaihi wa ala sahibaihi, ketika Allah menerima taubatnya dan menerima taubat kedua temannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa fihi dalilun ala anna khaira ayyamil abdi alal itlaq wa afdaliha yauma taubatihi ilallah wa qabulillahi taubatahu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sebaik-baik hari bagi seorang hamba, anna khaira ayyamil abdi,
Sebaik-baik hari bagi seorang hamba itu apa? Secara mutlak, dan yang paling mulianya ketika apa? Allah menerima taubat seorang hamba. Seorang bertaubat dan diberi apa? Dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa taubat itu taufik dari Allah enggak? Kita saja bisa bertaubat itu taufik dari Allah. Kemudian apa? Allah menerima taubat kita. Makanya ketika seseorang itu kok dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istighfar tiap hari, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala kok terus-terusan bisa introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya dia berada dalam kebaikan. Tetapi kalau seseorang subhanallah ngerasa dirinya baik, ngerasa dirinya adalah orang yang sempurna, ngerasa dirinya tidak pernah terjatuh ke dalam yang namanya kesalahan, terus-terus merasa benar, ketahuilah bahwasanya apa? Orang ini tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubat seorang hamba tersebut? Wong dikasih taufik untuk bertaubat saja enggak. Apa kita enggak pantas untuk kita senantiasa apa? Memuji Allah dan kita membesarkan Allah. Kenapa? Untuk bisa bertaubat saja kita dikasih taufik sama Allah. Untuk kita bisa mengakui kesalahan kita saja, itu apa? Itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa lepas dari maksiat, dosa, kekurangan, lemahnya kita dalam beribadah, itu saja taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu kok diberi kemudahan oleh Allah untuk bertobat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Khairu ayyamin lil abdi alal mutlaq. Itu sebaik-baik hari bagi seorang hamba secara mutlak. Dan ini yang kita terus-terusan cari. Bagaimana kita dimudahkan sama Allah untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khairi yaumi marra 'alaika mundu waladatka ummuka." Berbahagialah engkau wahai Ka'ab bin Malik dengan hari yang di mana apa? Hari ini adalah merupakan hari yang paling baik yang engkau pernah jalani. Dari apa? Dari engkau dilahirkan dari ibumu. Ini adalah merupakan hari yang terbaik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa ingkila, kalau dikatakan fa kaifa yakunu hadzal yaum khairan min yaumi islamihi. Bagaimana kok hari taubatnya itu dikatakan bahwasanya apa? Itu adalah merupakan hari yang paling baik. Padahal di situ ada hari Islamnya Ka'ab bin Malik. Itu juga hari yang baik. Orang dikasih hidayah dari kafir menuju muslim. Itu adalah merupakan hari baik. Tapi kok bisa hari taubat itu dikatakan apa? Hari yang paling baik. Padahal hari seseorang itu masuk ke dalam Islam, itu juga hari yang luar biasa baiknya. Maka dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Kila huwa mukammilun liyaumi islamihi wa min tamamihi." Itu adalah merupakan hari yang menyempurnakan hari keislaman Ka'ab bin Malik dan apa? Dan menyempurnakan hari tersebut. Fayauma islamihi, maka hari Islamnya bidayatu sa'adatihi. Hari di mana beliau masuk Islam itu adalah merupakan awal permulaan bagaimana apa? Itu adalah merupakan hari kebahagiaan dia. Awal hari permulaan dia bahagia. Wa yauma taubatihi, dan hari diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamaluha wa tamamuha. Itu sudah titik kesempurnaan. Sudah apa? Sudah sempurna kebahagiaannya. Bagaimana enggak? Dia dikasih taufik sama Allah, ya kan? Dikasih taufik sama Allah untuk masuk Islam. Terus dibimbing sama Allah, terus dibimbing. Dalam perjalanan bimbingan itu apa? Dia jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kan seperti itu. Sama seperti itu ikhwani fillah. Kita ketika subhanallah dikasih taufik sama Allah untuk kita punya ghirah terhadap Islam, mau dikasih hidayah sama Allah, kita akhirnya terima Islam dengan lapang dada. Akhirnya kita mau menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, mau belajar, mau menjalankan syariat Allah dengan sempurna. Tapi di dalam perjalanan tersebut kira-kira Bapak sempurna? Enggak kan? Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kan seperti itu. Kadang futur, kadang malas kajian, ya kan? Kadang apa? Sholatnya juga gak khusyuk.
Terus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu kan awal mula seseorang itu mulai bahagia kapan? Ketika yasrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mau menjalankan syariat ini. Tapi di dalam perjalanan tersebut itu apa? Jatuh bangun, dosa, akhirnya taksir, kurang dalam menjalankan ketaatan, kadang malas bersyukur, kadang malas maca Quran, kadang malas thalabatul ilm. Sampai kapan? Sampai seseorang itu terus mengakui kekurangan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Diampuni dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang paling sempurna. Disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Kenikmatan tersebut. Maka kita nggak boleh ada hentinya dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terus-menerus apa? Kita apa? Meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada siapa? Kepada Nabi. Yang Allah katakan kepada Muhajir. Ya Allah katakan kepada siapa? Ansor. Mereka sudah berjuang selama perjalanan bersama Rasulullah. Mereka berjuang. Bahkan perjuangan mereka gak bisa kita bandingkan. Gitu. Perjuangan mereka untuk mereka mengorbankan jiwanya, hartanya, semuanya dikorbankan sama mereka. Kesempurnaan bagi mereka kapan? Ketika semua sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansor. Allah menerima taubatnya kalian. Itu kan kesempurnaan. Begitu pula yang kemarin saya ceritakan tentang peperangan Badar. Orang-orang yang mengikuti peperangan Badar bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang hebat semuanya. Orang-orang yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Hasil akhir dari peperangan Badar yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kan seperti itu. Aku telah mengampuni dosa kalian semuanya. Berbuatlah sesuka kalian. Itu kan apa? Hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka apa? Para sahabat yang mereka apa? Ikut di dalam peperangan Badar. Dan yang kita ketahui bahwasanya orang-orang dalam peperangan Badar itu adalah orang-orang yang mereka berjuangnya luar biasa. Setelah mereka dikatakan inni qad ghafartu lakum, ya kan? Aku telah mengampuni dosa kalian. Mereka itu enggak santai-santai. Tapi apa? Terus mereka berusaha untuk bertobat. Sampai hingga akhirnya mereka apa? Bertemu dengan ajal mereka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, apa kata Allah? Rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yattadir wa ma baddalu tabdila. Ini orang-orang hebat, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijal. Hamba-hamba Allah yang mereka punya sifat laki-laki. Tapi apa? Shadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka jujur di dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka terus berbuat baik dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man qada nahbahu." Sebagian dari mereka, rijal ini yang hebat, sudah qada nahbahu. Mereka sudah bertemu dengan Allah. Sudah selesai ajalnya di atas muka bumi ini. Tapi ada sebagian dari mereka apa? Wa minhum man yantadir. Ada di antara mereka yang masih menunggu ajalnya tersebut. Dan terus harus berjuang. Ya salah satu contohnya kita ini. Kita ini adalah orang-orang yang harus terus-menerus apa? Jujur dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah yang kita inginkan. Janjinya Allah itu yang harus kita apa? Kita inginkan dan kita harapkan. Tapi itu enggak bisa menjadi orang-orang yang santai, Pak. Enggak bisa menjadi orang-orang yang enak-enakan. Enggak bisa menjadi orang-orang yang mereka apa? Santai-santai dalam kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Pendahulu kita telah berjuang, nggak mungkin kita juga mendapatkan maghfirah, tapi kita tidak ada perjuangan dalam kehidupan kita. Mustahil. Harus apa? Harus kita juga ada perjuangan. Maka beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Fallahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala itu tempat kita meminta pertolongan. Ini ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kenapa kok kita juga harus bertaubat? Subhanallah. Ternyata taubat ini yang sering kita
Anggap ini adalah merupakan hanya sekedar ucapan lisan. Tapi apa? Tapi luar biasa sebenarnya kalau kita mau praktekkan di dalam kehidupan kita. Kata beliau, yang kelima, anna taubata an-nasuha sabilun ilal falahi wa takfiris sayyiat wal fauzi bil jannat. Orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang jujur, dengan mereka mendatangkan syarat-syarat dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan jalan seseorang itu untuk beruntung. Jalan seseorang itu untuk menjadi orang yang bahagia. Jalan seseorang itu untuk diampuni dosa-dosanya dan kemenangan mereka untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Pak, yang dipanggil ini orang-orang beriman, Pak. Bukan orang-orang mujrim, bukan orang-orang dolim. Tapi yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dengan keimanan tersebut diperintahkan sama Allah untuk apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Masih disuruh untuk taubat. Kenapa? Karena orang beriman juga terjatuh dalam yang namanya maksiat. Orang beriman itu terkadang juga masih taksir. Masih kurang dalam bersyukur. Masih kurang di dalam menjalankan perintahnya Allah dengan sempurna. Terkadang masih gampang meremehkan sunnah Rasulullah. Terkadang masih terjatuh dalam yang namanya makruh. Sesuatu yang makruh. Terkadang kita masih malas-malesan di dalam menjalankan apa? Apa yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Kenapa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannat, dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Dipanggil lagi sama Allah ayyuhal mu'minun. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak ada jalan kebahagiaan kecuali seseorang itu apa? Mau kembali kepada Allah. Mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa yang dia lakukan. Dosa kita banyak, Pak. Kita itu saking ditutupi aib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa siang hari ditutup sama Allah Subhanahu wa taala malam hari. Kita berbuat dosa di malam hari ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan siang hari. Dan kita subhanallah terus-menerus kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ahwanun nadirin. Paling rendahnya zat yang maha melihat. Kita takut untuk dilihat oleh orang ketika kita berbuat dosa, tapi begitu kita mudahnya dan kita meremehkan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Maka ini yang harus betul-betul kita apa? Jalankan. Mumpung kita mau bertemu dengan bulan Ramadan, Syahrul Ghufran, ini adalah merupakan bulan ampunan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malamnya fi kulli lailatin fi Ramadan itu apa? Utaqa' minan nar. Ada orang-orang yang mereka dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kalau kita nggak ambil kesempatan untuk kita di bulan yang penuh ampunan ini untuk kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang celaka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun, celaka, celaka, celaka. Siapa? Orang yang mereka bertemu bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akui dosa-dosa kita akui lemahnya kita,
Kita minta taufik kepada Allah. Ini Pak, yang harus betul-betul apa? Yang harus betul-betul kita masukkan ke dalam hati kita. Bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul ghufran. Kita harus banyak-banyak untuk bertaubat. Kalaupun kita nggak dikasih taufik sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, berilah taufik. Untuk kita bisa bertaubat kepada Allah. Untuk kita bisa meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fala sabila ilal falahi illa bitaubah. Gak ada jalan untuk seseorang itu bahagia kecuali apa? Seseorang itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu bertaubat kepada Allah? Wahiyar ruju'u amma yakrahuhu Allahu dhahiran wa batinan. Yaitu seseorang kembali dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, baik sesuatu yang zahir maupun yang batin, ila ma yuhibbuhu dhahiran wa batinan. Kembali dari sesuatu yang dibenci menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang zahir maupun yang batin. Wadalla hadza ala anna kulla mu'minin muhtajun ila taubah. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang mukmin itu butuh terhadap yang namanya taubah. Li'anna Allah khatabal mu'minina jami'an. Karena Allah itu yang dipanggil sama Allah itu orang mukmin semuanya. Wa fihil hathu alal ikhlas bitaubah. Dan di dalam ayat ini menunjukkan ketika kita bertaubat kepada Allah itu harus apa? Harus ikhlas. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an. Ai la li maksudi ghairi wajhi, bukan untuk maksud yang selainnya. Bukan untuk maksud yang selainnya. Min salamatin min afatid dunya aw riya'in wa sum'atin aw nahwi dzalika minal maqasidil fasidah. Terkadang ada orang bertaubat. Ya kan? Kapan? Ketika kelihatan kamera. Ketika ada orang bertaubat, kapan? Ketika kalau sudah apa? Pengen dipuji. Terkadang orang bertaubat pengen apa? Supaya dia mendapatkan apa? Urusan-urusan dunianya. Tapi hendaknya seseorang itu bertaubat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang keenam, kenapa kok kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih ingat Pak yang pertama, Pak? Nah, yang pertama apa, Pak? Kenapa kok taubat itu punya kedudukan yang besar? Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba. Yang kedua, Pak? Mendatangkan cintanya Allah. Yang ketiga, Pak? Puncak kesempurnaan orang beriman, diterima taubatnya. Yang keempat? Apa yang keempat? Hari terbaik secara mutlak, yaitu ketika apa? Taubat seorang hamba diterima. Yang kelima apa, Pak? Sebab apa? Falah, sebab keberuntungan, ya kan? Sebab masuk surga dan sebab diampuni dosa-dosanya. Ini 5. Yang keenam. Kenapa kok kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, "Inna taubata sababun fi mahwid dzunubi wal ma'asi allati tuthqilu kahilal abdi wa tuhjibu qalbahu anillah." Ini yang paling berat, Pak. Taubat itu adalah merupakan sebab dihapusnya dosa-dosa dan maksiat. Yang dimana dosa dan maksiat itu apa? Tuthqilu kahilal abdi. Namanya dosa itu, Pak, itu bikin berat punggung kita, Pak. Bikin berat punggung kita. Wa tuhjibu qalbahu anillah, dan menghalangi hati kita untuk bertemu dengan Allah. Orang kalau dia bermaksiat kepada Allah, punggungnya berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah apa? Melapangkan dadamu. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah apa? Meletakkan dosa-dosamu. Dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Kenapa? Karena wizrak, karena dosa tersebut apa?
alladzi anqadha dhahrak. Karena dosa itu bikin berat ini loh, punggung ini, Pak. Makanya kalau orang banyak bermaksiat, sulit banget untuk beribadah. Orang kalau dia banyak berdosa, itu sulit untuk dia ngaji Al-Quran, untuk dia sholat malam, untuk dia sholat sunnah. Kenapa? Abot. Karena dosa itu bikin apa? Bikin tuthqilu kahilal abdi. Bikin berat seseorang itu untuk melakukan apa? Sebuah ibadah. Itu adalah merupakan apa? Dosa. Kalau kita pengen mudah, kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat begitu luar biasa ketika mereka masuk ke dalam bulan Ramadan, karihil mursalah, seperti halnya hembusan angin yang begitu kencang, karena mereka sudah apa? Sudah menyiapkan taubat dari jauh-jauh hari. Mereka sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari. Kalau kita pengen dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita begitu pengen mudah ngaji, pengen mudah untuk sholat tarawih, pengen mudah untuk melakukan siam, pengen mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, maka apa? Kurangi dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, terus-terusan kita akan menjadi berat ini punggung kita. Di dunia kita berat untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa tersebut begitu berat ketika kita bawa nanti di akhirat. Maka beliau mengatakan apa? Dosa ini tuthqilu kahilal abdi wa tuhjibu qalbahu anillah, dan menghalangi hatinya untuk kenal sama Allah. Orang kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya apa? Hatinya terus-terus dikasih titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Terkadang kita nggak sadar kalau itu maksiat, Pak. Ya kan? Kadang kita ngelihat scroll, ya kan? YouTube, Instagram, Facebook, ya kan? Ada hal yang kita lihat maksiat, gitu loh. Ya kan? Kadang ada sing joget-joget, kadang ono sing musik, kadang ono sing apa, kadang ono sing apa. Tapi kita ngerasa apa? Biasa. Bahkan kita nganggap itu adalah merupakan apa? Sesuatu yang bukan maksiat. Menunjukkan apa? Sebenarnya hati kita ini lagi bermasalah. Kok melihat sebuah maksiat kok bukan maksiat? Hati kita lagi ada problem. Akhirnya kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau dia banyak bermaksiat, akhirnya apa? Tuhjibu qalbahu anillah wa anil ladzati wa tuma'ninah. Hatinya nggak bisa nyaman untuk beribadah, nggak merasakan kelezatan. Gak merasakan ketenangan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi taatihi, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa anil farhi wasururi biqurbihi, begitu pula tidak merasakan kebahagiaan ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Ramadan yang harusnya Masya Allah itu tempatnya orang mukmin berbahagia dengan banyaknya ibadah. Tapi apa? Kok malah justru menjadi sebuah beban. Harusnya ketemu bulan Ramadan adalah merupakan apa? Hari dia Masya Allah, dia terus-terusan senang. Kenapa? Dia semakin dekat dengan Allah. Hari-harinya diisi dengan ketaatan. Alhamdulillah maksiat terkurangi. Harusnya kan merasakan ketenangan. Merasakan apa? Kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya rusak. Kalau banyak maksiat, akhirnya apa? Ya nggak merasakan itu semua. Justru malah apa? Justru malah beban. Tarawih dianggap sebuah beban. Puasa dianggap sebagai sebuah beban. Ngaji Al-Quran dianggap sebagai sebuah beban. Kenapa? Ya banyak maksiat. Kemudian kata beliau, wa tukabbilu qalbahu wa jawarihahu anil musara'ati fi mardatihi. Begitu pula orang yang banyak maksiat dan banyak dosa. Akhirnya apa? Akhirnya terbegal hatinya. Terbegal anggota tubuhnya dari apa? Bersegera untuk melakukan ketaatan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begalnya siapa? Ya dosa tadi. Begalnya ya seton. Makanya di tengah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, begalnya itu luar biasa, Pak. Cuma masalahnya itu kita gak sadar kalau kita itu sudah ditunggu sama begal. Coba kalau kita tahu di jalan ada begal, kira-kira jenengan jalan ke situ? Dan enggak tahu, enggak, kita aja jam 3 malam aja mau keluar mikir-mikir di begal, apalagi di Bekasi, tempatnya kan seperti itu, paling banyak.
Itu aja kita mikir-mikir. Dan kita harus hati-hati dengan begal tersebut. Lah ini yang mau begal hati kita. Setan itu kan begal hati kita. Dalam perjalanan hati kita dicuri. Hati kita dirampok. Terus seperti itu. Dan kita nggak sadar kalau hati kita dirampok dan hati kita dicuri oleh setan. Kita ngerasa kayaknya aman, tenang, tentrem. Padahal apa? Hatinya lagi dirampok, dibawa sama setan. Kita lagi nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Berarti kan lagi apa? Lagi dibegal. Dalam perjalanan menuju Allah, kita dibegal dan terus-menerus kita ngerasa bahwasanya kita masih dalam keadaan aman. Sallallahu alaihi. Maka beliau mendatangkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Annal abda idza akhta'a." Seorang hamba kalau dia terjatuh ke dalam yang namanya kesalahan, maka apa? Khati'atan, dia terjatuh dalam satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Diberikan di dalam satu hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, kalau dia terlepas dan dia apa? Beristighfar, sukila qalbuhu. Maka apa? Diperbaharui hatinya. Atau apa? Diamplas hatinya tadi supaya bersih lagi. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Tapi kalau dia enggak kembali, dia enggak istighfar, maka apa? Terus titik hitam itu terus-terusan dititikkan ke dalam hatinya. Sampai apa? Kaswaddat, sampai betul-betul hatinya hitam. Seperti apa? Mujakhian, seperti pantat panci. Gimana hitamnya? Keraknya gimana, Pak? Hati kalau sudah keraknya hitam karena dosa, subhanallah, dikei nasihat, enggak mempan. Coba kita lihat. Panci kalau mau digosok pakai yang biasa-biasa saja, pakai apa? Spons. Ya enggak mempan. Gitu kan? Kudu dia apa no, Pak? Diamplas. Kalau enggak itu loh, Pak, ibu-ibu biasanya anu kawat gitu loh. Ya kan? Cekelan kawat itu kan. Kudu digituin kan. Sama, hati kita juga seperti itu. Hati kita kalau sudah banyak maksiat, itu enggak bisa. Ini dikei nasihat, rampung, enggak. Kudu dia apa? Plak plok gitu loh. Kudu dikamplengi, bukan orangnya, hatinya. Gitu loh. Hatinya dibikin emosi, hatinya disinggung. Hatinya dibikin apa? Dibikin baper. Biar dia ngerasa. Kalau ceramah cuma gak pernah nyinggung hatinya, wis kamu apik, wis pokoknya intinya apik. Cuma akalnya terus yang dibenerin, akalnya terus yang di istilahnya dikasih asupan terus. Tapi hatinya apa? Hatinya nggak pernah disenggol, ya kan? Kemudian hatinya nggak pernah apa? Disindir. Akhirnya apa? Yuk nggak pernah dibersihkan hatinya. Apalagi kalau sudah hati ini wis koyok panci, gitu kan? Kudu dia apa? Kudu diamplas, gitu kan? Maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus sadar terhadap hati kita. Makanya kalau ustadz ceramah kemudian terus nyindir, dia tidak usah tersinggung. Iku lagi apa? Iku lagi berusaha untuk ngamplas hatinya, Pak. Diamplas hatinya karo ustadz tersinggung. Wis aku sesuk gak teko maneh lah karo ustadz. Ustadz nyindir terus kan ngono. Ya ini akhirnya apa? Ya hati ini terus-terusan seperti itu. Makanya Al-Qur'an itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan paham bahasa Arab, Al-Qur'an itu subhanallah. Ngobrak-ngabrik emosi itu luar biasa. Emosi itu tempatnya di mana? Di hati. Al-Quran itu, apalagi ayat-ayat Makkiyah, itu tidak ada Al-Quran itu nggak ngobrak-ngabrik hati. Orang kalau paham terhadap Al-Quran, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu membicarakan tentang perasaan orang, hatinya orang. Kadang apa? Dibawa ke langit, tiba-tiba dilemparkan lagi di atas lagi, dilemparkan lagi. Kok dibanting-banting, Pak? Hatinya itu, Pak. Tapi kalau kita nggak mudeng apa isinya Al-Quran, yang karena nggak belajar bahasa Arab, akhirnya apa? Opo nggak mudeng-mudeng kan seperti itu. Maka kita itu belajar bahasa Arab itu bukan untuk yang lain. Gak pengen jadi ustadz, enggak. Kita itu belajar bahasa Arab, antum paham yang diinginkan sama Allah apa, yang Allah bicarakan apa, supaya apa? Supaya kita itu paham. Ternyata hati kita sama Allah Subhanahu wa taala itu mau dibenerin terus. Makanya para orang-orang musyrikin itu tersinggung enggak dengan dakwanya Rasul?
sangat tersinggung. Kenapa? Harga dirinya dijatuhkan. Wong biasa jadi apa? Jadi pemuka-pemuka. Kemudian apa? Datang Rasul. Kemudian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan siapa-siapa di kalangan mereka. Kemudian membicarakan Tuhan mereka, membicarakan kedudukan mereka. Kok sama antara orang yang pemuka sama budak dan lain sebagainya? Loh, itu ganggu emosi. Ketika hatinya terganggu, emosinya terganggu, dikasih obat sama Al-Quran. Perih kan enggak, Pak? Perih. Wong lagi luka kemudian dikasih obat, perih. Tapi orang yang mau menerima perih tersebut, ya waras. Sembuh. Gitu. Nah, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka fa idza huwa nazaga wastaghfara suqila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Kalau orang itu terjatuh dalam yang namanya dosa, kemudian dia mau berhenti istighfar, maka apa? Diperbaharui hatinya, diamplas hatinya, putih lagi, bersih lagi. Tapi kalau dia tambah lagi enggak istighfar, maka dia akan apa? Akan ta'lu qalbahu, akan menguasai hatinya dan hingga akhirnya menjadi hitam. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat wa huwar ranul ladzi dzakarallah. Itu ron yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Rana ala qulubihim, yaitu dosa yang menutupi hati mereka, makanu yaksibun, terhadap apa yang mereka telah lakukan. Itu akhirnya jadi ron, jadi penutup hatinya. Akhirnya jadi apa? Jadi karatan hatinya karena sebab apa? Apa yang mereka telah lakukan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang yang mereka berbuat dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang-orang yang mereka berbuat dosa, Pak. Dan ini yang kita takutkan sebenarnya. Kita itu terjatuh dalam yang namanya dosa, yang kita takutkan itu apa? Hukumannya, Pak. Dan terkadang hukuman ini adalah merupakan hukuman yang berat, tapi apa? Tapi kita nggak ngerasa kalau itu adalah merupakan hukuman yang berat. Kita anggap kalau itu hukuman berat kapan? Kalau berbuat dosa, kemudian apa? Entek 2E. Gitu. Baru apa? Ya Allah, aku berbuat dosa. Baru sadar. Kalau seseorang berbuat dosa, kemudian apa? Kena musibah. Ya kan? Baru ngerasa apa? Ya Allah, aku berbuat dosa apa? Gitu kan. Tapi kalau yang dikurangi sama Allah, yang hukuman-hukuman tersebut adalah berkaitan dengan masalah ibadah kita, kayaknya kita ngerasa apa? Biasa-biasa saja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, termasuk diantara hukuman orang-orang yang mereka berbuat dosa, hijabul qalbi anir rabbi fid dunya, dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, Pak. Sing biasanya bangun malam, kok aku sekarang nggak bisa bangun malam yo? Yang biasanya dia bisa tadarruk di sepertiga malam terakhir, dia bisa nangis, kok aku nggak bisa nangis? Yang biasanya dia baca Al-Quran, kok nggak bisa baca Al-Quran? Di dunia dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebab dosa, Pak. Yang biasanya kita Masya Allah bisa Senin Kemis, iki blas. Gak pernah poso gitu. Sya'ban subhanallah katanya bisa mengikuti Rasulullah. Rasulullah paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Sya'ban blas, salah kata blas, gak poso blas. Gitu. Ini kan sebenarnya kita sadar terhadap diri kita, Pak. Wong kita ngaji ini untuk introspeksi diri kok. Ternyata apa? Kita banyak dosa. Makanya apa? Kita dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar kata beliau apa? Wal hijabul akbar. Dan hijab yang paling besar, penghalang yang paling besar pada apa? Pada hari kiamat. Ini disebabkan karena dosa. Di dunia kita sulit untuk beribadah kepada Allah, dan nanti pada hari akhirat kita dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Bahkan tertutup hati-hati mereka oleh ron, oleh kotoran-kotoran yang mereka perbuat. Ini di dunia.
Mereka apa? Terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk beribadah. Dan nanti kata Allah di akhirat apa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kelak pada hari kiamat mereka apa? Dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang pada hari kiamat itu Pak bingung semuanya, Pak. Cari Allah, di mana Allah? Di mana? Di mana Allah? Setiap orang itu mencari Tuhannya masing-masing, Pak. Yang dia menyembah hawa nafsunya, yang dicari hawa nafsunya, yang menyembah patung yang dicari patungnya. Kebingungan. Makanya orang-orang yang mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu apa? Mereka begitu meruginya mereka. Gak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau famana'athum adzunubu. Maka menghalangi mereka itu apa? Dosa. Dosa menghalangi mereka. Untuk apa? Ayyaqta'u al-masafata bainahum wa baina qulubihim. Untuk mereka sampai antara diri mereka dan antara hati mereka. Fayasilu ilaiha, sehingga dia sampai ke dalam ke hatinya. Ternyata dosa menghalangi kita kepada hati kita sendiri, Pak. Untuk kontrol hati kita saja kita nggak bisa. Siapa yang bisa kontrol hati kita? Nggak ada. Supaya kita kuat dalam beribadah, supaya kita ini dan lain sebagainya, kuat dalam ketaatan kepada Allah. Ternyata untuk seperti itu saja di dunia, kita subhanallah tidak bisa. Disebabkan karena apa? Ya disebabkan karena dosa. Sehingga kita nggak sampai ke dalam hati kita. Fayaro ma yuslihuha wa yuzakkiha, sehingga kita nggak tahu mana yang bisa mensucikan kita dan bisa apa? Menyelamatkan kita dan yang baik bagi kita. Pak, kita tahu nggak yang namanya kebaikan, Pak? Tahu kan? Ngaji baik, sholat malam baik. Ini apa enggak? Kemudian apa lagi yang baik? Baca Al-Quran baik, birrul walidain baik. Bapak bisa melakukan itu semua. Oh, terkadang subhanallah kita tahu kebaikan ini baik buat saya. Oh, kadang kita ngomong, Ustaz saya tahu kalau itu baik Ustaz. Tapi, loh kok tapi? Gitu loh. Tapi aku Ustaz, anak tahu Ustaz belajar bahasa Arab itu sebenarnya bagus Ustaz. Tapi, loh apa kok tapi itu? Sebenarnya tapi itu, maaf kalau mau saya katakan, itu asar dari dzunub, Pak. Asar dari dosa, sehingga kita apa? Untuk melakukan ibadah itu ke hati kita saja kita nggak tahu. Padahal kita tahu itu kebaikan. Kita tahu itu kebaikan, tapi kenapa saya nggak bisa jalankan? Gitu. Saya tahu itu yang membenar, itu yang baik, gitu. Tapi kenapa saya nggak bisa nyampe ke situ? Makanya beliau mengatakan apa? Famana'athum adzunubu, yang menghalangi itu semua apa? Dzunub. Sehingga apa? Ayyaqta'u al-masafata bainahum wa baina qulubihim, sehingga dia nggak bisa sampai apa? Sampai dia melewati apa? Antara dirinya dan hatinya. Kenapa nggak bisa? Wong hati adalah anggota tubuhnya dia. Tapi ternyata apa? Nggak bisa. Sehingga dia fayasilu ilaiha, dia nggak bisa sampai ke dalam ke hatinya. Fayaro mayuslihuha wa yuzakkiha, dia juga nggak tahu. Sehingga dia nggak tahu mana yang kebaikan, yang betul-betul kebaikan untuk dirinya. Wa ma yufsiduha wa yuskiha, sehingga seseorang juga nggak tahu mana yang rusak hati dan yang bisa menyengsarakan hati seseorang. Ini asar dosa di dunia. Ya kan? Begitu pula apa? Wa ayyaqta'ul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim. Begitu pula dosa itu menghalangi seseorang untuk apa? Untuk memotong masafah, jarak antara hatinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara hati kita dengan Allah itu nggak bisa kita potong. Kayaknya jauh banget gitu. Disebabkan karena apa? Dosa. Sehingga kita ibadah begitu lemah, ya kan? Terus-terusan kita terjatuh dalam yang namanya dosa, dan hingga akhirnya fatasilul qulubu ilaihi, sehingga hati kita itu nggak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kan? Yang namanya anggota tubuh sehat, itu yang seperti apa sih Pak? Sekarang saya tanya Pak, kapan seseorang itu dikatakan sakit Pak? Atau kapan anggota tubuh itu dikatakan sakit? Hah? Loh, bukan. Ketika anggota tubuh itu apa? Tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, Pak. Itu baru dikatakan sakit. Gitu.
Antum punya mata, ya kan? Mata ini fungsinya untuk apa, Pak? Melihat. Ketika mata gak bekerja sesuai dengan fungsinya, gak iso delok, berarti kan apa? Loro, kan seperti itu. Kuping, tugasnya untuk apa? Mendengar, gak iso dengar, gak berjalan fungsinya. Maka apa? Kupingnya sakit. Jantung untuk apa? Mompa, ya kan? Kok mompane kok lemah? Berarti apa? Loro, kan seperti itu. Sekarang Pak, Bapak dikasih hati. Gitu. Hati diciptakan fungsinya untuk apa, Pak? Lo iki fungsinya hati ya gak ngerti. Hati itu diciptakan sama Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim untuk apa? Untuk cinta sama Allah. Hati itu diciptakan sama Allah untuk apa? Untuk takut sama Allah. Hati itu diciptakan sama Allah untuk apa? Untuk dia punya amalan-amalan hati itu loh. Kalau itu gak berfungsi, kok kita gak bisa cinta sama Allah? Berarti hati kita apa? Ya sakit. Makanya ketika hati kita nggak cinta kuat sama Allah, makanya apa? Lemah amal ibadah, dohirnya lemah. Kalau kita cinta, subhanallah Pak, kita cinta sama Allah, sepertiga malam terakhir ada pertemuan ini dengan Allah ini. Allah turun ke langit dunia, bangun kita. Ya. Kita mau bermaksiat kepada Allah, hati kita apa? Jangan berkhianat sama Allah. Takutnya muncul, ini hati yang sehat. Rojaknya muncul, tawakalnya muncul, itu hati yang sehat. Tapi kalau hatinya kok gak berfungsi, cinta sama Allah gak bisa, takut sama Allah gak bisa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gak bisa, ini namanya hati yang sakit. Makanya kalau hati yang sakit ini apa? Akhirnya apa? Wa ayyak ta'ul masafata baina qulubihim wa baina rabbihim. Akhirnya kita gak bisa memutus jarak antara hati kita dengan Allah. Padahal harusnya apa? Harusnya ketemu terus hati dengan Allah. Kenapa? Karena hati diciptakan untuk apa? Untuk bisa cinta sama Allah, dekat sama Allah. Hati diciptakan sama Allah supaya dekat sama Allah. Supaya terus apa? Mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata apa? Kita nggak bisa jadikan hati itu dekat, berarti hati kita sakit. Fatafuzu biqurbihi wa karamatihi, sehingga hati tersebut menjadi apa? Senang, sukses dengan mendekat kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan. Wa tuqirru bihi ainan, dan hingga akhirnya menjadi bahagia. Wa tatibu bihi nafsan, dan jiwa juga menjadi baik. Bal kanatid dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim. Tapi yang sangat disayangkan apa? Ternyata apa? Dzunub, dosa, hijaban bainahum wa baina rabbihim. Ternyata jadi hijab antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim, dan menjadi hijab antara dirinya dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus banyak taubat. Ternyata asar dari dosa ini luar biasa bahayanya. Asar dari dosa ini bisa menjadikan kita sulit untuk beribadah kepada Allah. Sulit untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang harus terus-menerus kita kuatkan di dalam perjalanan menuju Ramadan kita. Supaya apa? Supaya syahrul Ramadan itu betul-betul menjadi syahrul ibadah, syahrul liqa. Coba kita ngelihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan sekarang banyak dibuat status sama orang, ya kan? Bahwasanya orang puasa itu mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan. Apa? Farhatun inda apa? Iftarihi wa farhatun inda liqaihi. Kebahagiaan ketika iftar ketemu panganan, sama kebahagiaan ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa digabungkan ketemu sama Allah, Pak? Kaitannya apa coba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong seperti itu kan nggak asal ngomong. Kenapa kok dikaitkan antara puasa itu dengan apa? Dengan pertemuan dengan Allah. Karena apa? Karena puasa ini kesempatan kita itu mengurangi dosa, tobat, diampuni, hati kita menjadi hati benar. Akhirnya apa? Kita ketemu terus sama Allah. Karena pertemuan kita di dunia dengan Allah ini pertemuan hati, bukan pertemuan jasad. Makanya ada tingkatan ihsan.
Tingkatan ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau itu seakan-akan melihat Allah, dan kalau nggak bisa, Allah selalu melihat engkau. Ini kan pertemuan dengan Allah. Itu di mana ketemunya? Ketemunya di hati. Kalau hatinya nggak karu-karuan, kalau hatinya nggak benar, ya gimana mau farhatan inda liqa'i? Ya nggak pernah bahagia ketemu sama Allah. Oh nggak ketemu? Meskipun puasa dari pagi sampai sore, sholat taraweh sampai jengking-jengking, ya kan? Tapi apa? Dosa terus tetap jalani, ya kan? Ya nggak akan pernah bahagia dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya nggak nikmat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah taala di dalam kitabnya A'malul Qulub, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk kita amalkan. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, sehingga tumbuh khasyah, tumbuh bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.